Bagian ke-14, Filsuf Limusin. Perang di Libanon dan keruntuhan bursa saham pada tahun 1987 tampak sebagai dua fenomena yang identik. Menjadi jelas bagi saya bahwa hampir setiap orang mempunyai titik buta mental dalam mengenali peran peristiwa-peristiwa seperti itu. Situasinya seperti ketika orang entah mengapa tidak melihat kehadiran makhluk raksasa di depan mereka, atau melihat tetapi dengan cepat melupakan semua itu. Jawabannya kebetulan tampil jelas di depan saya. Kebutaan tersebut bersifat psikologis, bahkan mungkin biologis. Masalahnya bukan terletak pada kejadian-kejadian itu sendiri, melainkan dalam cara kita memahami atau memandangnya. Saya mengakhiri pembukaan yang bergaya autobiografi ini dengan kisah berikut. Waktu itu saya tidak mempunyai spesialisasi yang tertentu di luar kerja siang saya, dan tidak menginginkannya sama sekali. Ketika orang dalam pesta atau perjamuan bertanya tentang pekerjaan saya tergoda untuk menjawab, saya seorang pengamat yang skeptis dan pembaca yang santai. Orang yang senang menyelidiki suatu gagasan secara mendalam. Tetapi saya tidak menjadi panjang dan lebar. Saya berkata bahwa saya seorang supir limusin. Suatu hari dalam sebuah penerbangan melintasi Atlantik, entah bagaimana saya ditempatkan di kelas 1 bersebelahan dengan seorang perempuan berbusana mahal lengkap dengan emas dan permata, dan tampak sangat berkuasa, yang terus-menerus makan kacang, diet rendah karbohidrat mungkin, dan hanya bersedia minum Evian sambil sesekali membaca The Wall Street Journal edisi Eropa. Ia terus mencoba membuka percakapan dalam bahasa Prancis yang patah-patah. Karena melihat saya sedang membaca sebuah buku dalam bahasa Prancis, karya seorang sosiolog yang juga filsuf, Pierre Bourdieu, yang ironisnya membahas tanda-tanda perbedaan kelas sosial. Saya memberitahu perempuan itu dalam bahasa Inggris bahwa saya seorang supir limusin, dan dengan bangga bercerita bahwa saya hanya mengendarai mobil-mobil kelas sangat atas. Selama seluruh sisa perjalanan, ia diam seperti patung es. Dan walaupun saya dapat merasakan ketegangan itu, situasi tersebut memungkinkan saya membaca dengan tenang.